Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika ilmu sejarah berkembang dengan pesat dan sejarawan kemudian juga bisa mengambil peran dari para filsuf sejarah, mereka tampaknya mengalami apa yang disebut sebagai mabok sejarah. Nah, sehingga para sejarawan itu kemudian menganggap dirinya lebih berhasil ya dibandingkan para filsuf sejarah itu. Nah, sehingga di kemudian hari mereka seolah-olah mengambil peran filsuf sejarah. Nah, sehingga filsafat kemudian menjadi sesuatu yang diperalat ya, oleh sejarawan, sehingga sejarawan menjadi semacam peramal-peramal masa depan. Nah, sebenarnya hal itu wajar terjadi karena ketika sejarawan berhasil merekonstruksi sebuah peristiwa pada masa lampau, kemudian di situ terdapat kecenderungan-kecenderungan atau munculnya ZG-ZG, maka sejarawan bisa meramalkan atau katakanlah memperkirakan bahwa pada masa yang akan datang akan terjadi sesuatu peristiwa yang gejala-gejalanya sudah kelihatan pada masa kini. Nah, sehingga tadi sejarawan memang menempati posisinya sebagai peramal-peramal sejarah. Nah, dari itulah maka kemudian muncul apa yang disebut dengan historisisme, di mana historisisme ini merupakan gagasan yang mencoba melakukan signifikasi terhadap makna dari ruang dan waktu. Jadi di sini ada semacam proses pemaknaan terhadap peristiwa yang terjadi, terutama berdasarkan ruangnya, yaitu di mana peristiwa itu terjadi, kemudian juga waktunya. Nah, sehingga kombinasi antara ruang dan waktu itu akan bisa melihat ya, posisi periode sejarah. Jadi orang kemudian dengan berdasarkan kecenderungan dan ZG itu, maka sejarawan akan bisa merekonstruksi periode-periode sejarah. Nah, selain itu, sejarawan juga akan melihat ya, faktor ruang itu. Jadi faktor ruang ini sangat berkaitan dengan peristiwa sejarah. Karena di ruang itulah ya manusia bisa bergerak dan kemudian juga melakukan apa saja ya, sesuai dengan apa yang ia pikirkan dan sesuai dengan kondisi lingkungan. Jadi lingkungan alam, lingkungan sosial, dan lingkungan budaya itu akan mempengaruhi perilaku manusia terhadap ruang. Nah, sehingga ruang bagi sejarawan bisa dilihat misalnya, ya, kita bisa mengambil contoh bagi bangsa Indonesia yang ruangnya negeri yang makmur, negeri yang subur, tentu saja perilaku atau karakter manusianya akan berbeda sekali dengan manusia yang tinggal di daerah padang pasir atau padang rumput.
Nah, jadi faktor kemakmuran dari suatu ruang itu akan mendidik manusia yang tinggal di tempat itu sehingga mereka akan mempunyai karakter yang dicetuskan dalam tindakan. Nah, tindakannya pasti akan terukur dengan keberadaan ruangnya itu. Nah, jadi tidak mungkin manusia yang tinggal di tempat yang damai, ya, sikap manusianya atau karakternya akan lebih kasar, tidak manusiawi, gitu ya. Tidak akan berpikir perang misalnya di Indonesia itu masyarakatnya cenderung damai, cenderung bisa mengakui ya kekurangan diri sendiri, kelebihan orang lain, sehingga terjadi toleransi dalam kehidupan itu. Nah, sehingga ruang memang telah mendidik manusia menjadi bagaimana manusia itu bersikap dalam hidup ini. Nah, sehingga dari situ muncul apa yang disebut dengan budaya lokal. Jadi budaya lokal itulah yang sebenarnya sangat mempengaruhi kehidupan manusia ketika manusia akan merespons terhadap berbagai tantangan zaman yang mereka alami. Jadi contohnya misalnya bangsa Indonesia yang selama ini damai, mereka tidak berpikir bahwa para pedagang Belanda seperti VOC itu akan melakukan penguasaan ya paling tidak dengan kolonisasi. Nah, sehingga responsnya bangsa Indonesia terhadap para pedagang itu tidak keras ya. Justru ada semacam sikap damai itu ya. Sehingga akhirnya justru orang baik akan dikelabui dengan strategi yang buruk. Gitu ya. Jadi ketika orang Belanda berpikir untuk mencari keuntungan ya terutama dalam perdagangan, maka orang Indonesia yang bisa dikatakan baik atau mungkin dalam artian yang negatif disebut lugu, berhadapan dengan orang yang mencari keuntungan ekonomis yang bersifat licik misalnya, maka kemudian ya kita menjadi korban strategi dari bangsa-bangsa lain sehingga kemudian mereka bisa melakukan kolonisasi yang kemudian diteruskan dalam bentuk imperialisme dan kolonialisme. Nah, itulah contoh bahwa karakter manusia itu dididik oleh ruang dan juga waktu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.